Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini teman-teman kita bakalan membicarakan token paling viral hari ini. Dan ini adalah sebuah token yang baru, dia ada di sektor meme coin. Jadi ini adalah super high risk project. Tapi menurut saya ini cukup worth it untuk kalian coba teliti. Langsung aja teman-teman, namanya adalah Base is for everyone. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ke coin market cap gitu ya, dan melihat ke trending coins atau koin-koin yang sedang trending hari ini, maka yang akan muncul nomor satu adalah Base di sini. Dan kalau kalian klik, maka kalian akan temukan bahwa Base itu adalah tickernya, dan itu adalah singkatan dari Base is for everyone. Nah mungkin kalau misalnya kita melihat meme coin seperti biasanya, ya kalau misalnya mereka mencatut nama sebuah project atau sebuah altcoin atau seseorang yang cukup terkenal, itu sudah biasa dan itu biasanya adalah hanya semacam catutan aja. Tetapi kalau misalnya teman-teman masuk ke Twitternya Base, ini adalah memang sebuah meme coin yang di-launch oleh Base. Jadi kalau misalnya kalian melihat Twitternya di sini, pada 11 jam yang lalu, per video ini di-record, di Twitternya Base, mereka nge-tweet sesuatu yaitu adalah Base is for everyone. Sekaligus ada gambarnya di sini. Tetapi yang lebih menarik daripada itu adalah tweet mereka berikutnya, yaitu adalah Coin It. Jadi mereka memang benar-benar nge-launch sebuah coin bernama Base is for everyone. Dan kalau misalnya kalian klik untuk gambarnya di sini, kalian akan langsung redirect ke Zora dan kalian bisa melihat di sini market cap-nya seberapa, total volume-nya seberapa, creator earnings-nya itu seberapa. Nah, ini kemudian langsung mencuri perhatian saya, teman-teman. Dan ini langsung saya post ya di Twitter saya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum follow Twitter saya, bisa follow langsung di sana. Karena banyak sekali info-info terbaru yang akan saya sampaikan di sana yang menurut saya bisa membantu teman-teman semua. Nah, saya sampaikan di sini, nggak pernah terbesit dalam pikiran saya bahwa Base bakalan launching meme coin mereka sendiri. Namanya adalah Base is for everyone. Nah, pada saat saya tweet, market cap dari token ini berada di angka 7 juta. Saya tanya nih ke teman-teman yang ada di Twitter, apakah ini kira-kira peluang atau jebakan? Dan saya sampaikan, saya masuk sedikit deh. Soalnya price action yang saya lihat itu cukup menarik. Nah, pada kenyataannya teman-teman, beberapa jam setelah saya nge-tweet ini, pada saat saya nge-tweet itu persis ada di angka 7 juta untuk market cap-nya. Dan kalian bisa melihat di sini harganya itu masih di 0,007 ya. Dan sekarang harganya sudah ada di 0,0169 atau anggap aja 0,017. Jadi sudah kurang lebih 2x dari apa yang saya tweet tadi. Jadi saya mau ucapkan selamat kalau misalnya ada dari teman-teman yang sempat mengikuti dan juga sudah masuk ke Base is for everyone. Meskipun disclaimer teman-teman, saya tidak pernah mengajak teman-teman untuk melakukan apapun di sini ya, baik menjual ataupun membeli, bukan itu tujuan saya. Saya cuma pengen share saja ada sebuah meme coin yang menurut saya cukup menarik dan siapa tahu kalian juga tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat chartnya sendiri, ini saya pengen jelaskan alasan kenapa saya tertarik tadi untuk masuk ke token ini gitu ya. Dan ini perlu teman-teman tahu adalah chart logarithmic. Nah kalau misalnya kita lihat di time frame besar terutama, saya mulai tertarik untuk masuk ke token ini tuh kurang lebih di area ini teman-teman. Karena saya melihat bahwa ada potensi pembentukan semacam continuation pattern untuk Base is for everyone ini. Dan sebenarnya ini adalah pure spekulasi ya teman-teman, pure spekulasi. Bahwa yang pertama saya melihat market cap masih tergolong cukup kecil dan ini benar-benar di-launch oleh Base. Jadi ini bukan abal-abal. Kalian bisa konfirmasi sendiri ke Twitternya. Sehingga menurut saya secara pribadi, kedua alasan itu saja sudah cukup. Yang pertama adalah memang original di-launch oleh Base. Dan market cap-nya tergolong masih sangat kecil, 7 juta dolar. Belum lagi kalau teman-teman yang mungkin sempat membeli di sekitaran 0,008 di sini, yang mungkin cuma
$1 juta atau $2 juta, kalian udah mendapatkan gains yang luar biasa. Mungkin ada yang 5, 10, atau bahkan sudah 15x. Nah, yang mau saya sampaikan di sini teman-teman adalah bahwa kalau misalnya kalian yang belum mempunyai posisi sama sekali di sini, mungkin kalian akan menemukan banyak sekali orang-orang yang start untuk menyadari bahwa ada koin ini gitu. Holdernya sekarang belum terlalu banyak, seingat saya baru beberapa ribu gitu ya. Jadi ini masih early banget menurut saya, holdernya baru kurang lebih 6.000. Jadi pasti masih akan ada banyak orang-orang yang baru start menyadari bahwa ada token ini dan start untuk mempromosikannya. Nah, yang mau saya pesan ke teman-teman semua adalah regardless meme coin apapun yang kalian mau masukin, pastikan kalian menggunakan uang yang sudah memang siap untuk kalian hilang. Artinya, ini memang adalah untuk spekulasi, bukan untuk investasi. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan investasi, tentunya harus ke project-project yang mempunyai fundamental yang baik. Kalau misalnya kalian masuknya ke meme coin, yaitu kalian harus sadari itu adalah pure spekulasi yang resikonya sangat tinggi. Otomatis kalau kalian tahu karakteristiknya seperti itu, sangat amat tidak bijak kalau misalnya kalian menggunakan sebagian besar aset kalian dan dimasukkan ke dalam meme coin tersebut. Seyakin apapun kalian terhadap project tersebut. Itu juga sudah kita lihat terjadi dan kita diingatkan kemarin ketika ada kejadian Mantra atau Om yang menjadi salah satu altcoin dengan performa paling baik selama 1-2 tahun terakhir, dan secara tiba-tiba dalam waktu sekejap itu bisa drop 90-95%. Itu adalah sebuah project yang mempunyai fundamental. Bagaimana kalau kita bicara soal meme coin? Resiko seperti itu tentunya juga sangat besar terjadi. Jadi pastikan kalau kalian mau masuk ke meme coin apapun, termasuk yang ini, kalian sudah pertama memahami resikonya. Yang kedua, please jangan all in. Kalau mau masuk pun memang jatahnya untuk spekulasi. Yang ketiga, kalian harus pelajari dulu kenapa kalian mau hold koin ini untuk minimal beberapa hari ke depan atau beberapa waktu ke depan. Karena kalau kalian hanya sekedar masuk tanpa ada alasan apapun, ya tentunya dengan adanya sedikit guncangan saja kan kemungkinan akan panik. Karena kalian nggak punya dasar kenapa kalian mau masuk ke koin ini. Nah, jika kita bahas dari segi pure price actionnya sendiri, saya sih mengatakan saya cukup menyukai ya apa yang saya lihat di Base is for Everyone selama beberapa jam terakhir. Itu juga yang saya sampaikan tadi di Twitter saya. Tetapi kalau misalnya saya sekarang berada di posisi di mana saya belum punya sama sekali Base is for Everyone, maka saya mungkin akan lebih prefer untuk menunggu satu atau dua hal ini terjadi. Antara yang pertama, teman-teman, kalau misalnya kita bisa kembali ke area range 0,0008 di sini, oke, sampai kurang lebih 9 deh. Itu adalah range-nya menurut saya, di mana itu bisa menjadi potensi area support kalau kalian lihat di 1 hour time frame. Ini adalah area di mana sebelumnya para bulls kesulitan untuk mendapatkan breakout. Dan sekarang kita telah berhasil beberapa jam berada di atas area tersebut. Sehingga menurut saya, area ini akan berpotensi bisa kita flip menjadi area support jika akan kembali kita retest. Jadi area 0,009 sampai 0,008. Itu adalah roughly area yang menurut saya cukup menarik jika misalnya saya belum punya posisi apapun dan saya mau masuk, itu adalah mungkin area yang akan saya tunggu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya retestnya tidak terjadi, masuknya sebelah mana? Maka yang akan saya lakukan adalah saya akan menunggu ada another bullish continuation pattern, bisa dalam bentuk misalnya symmetrical triangle, bisa dalam bentuk misalnya bull flag, bisa dalam bentuk yang namanya rectangle, apapun itu yang akan menunjukkan bahwa ada potensi kita akan melanjutkan kenaikan, maka dari sana saya mungkin baru akan start kembali masuk. Karena teman-teman, sekali lagi, kalau misalnya kalian mempunyai risk management yang baik, oke, harusnya kalian akan tahu kapan harus keluar dari sebuah project kalau ternyata memang tesis kalian salah. Nah, salah satu hal yang bisa membantu kalian untuk melakukan hal tersebut adalah kalian harus masuk dengan setup yang jelas. Oke, contohnya, misalnya kalau teman-teman katakan saya masuk tadi kok karena saya melihat breakout di sini.
ya kan? Candle breakout, saya masuk di sana. Dan kalau misalnya kita kembali close di bawah 0,005 di sini, maka saya akan keluar kok, berarti terinvalidasi breakout saya. Nah, sama juga kalau teman-teman masuk nantinya, kalau misalnya setelah ada bull flag, misalnya kalian masuk setelah ada breakout, maka kalian punya alasan, oke, saya masuk karena ada bull flag kok, dan saya bisa tahu dengan persis di mana harus saya keluar. Kalau misalnya rupanya bull flag ini terinvalidasi, misalnya kita kembali close di bawah area bull flag tersebut, maka saya akan mungkin cut sebagian posisi saya atau bahkan menjual semuanya. Walaupun pasti akan ada aja dari teman-teman yang mungkin mengatakan, ya saya sih udah cacing-cacing naga-naga aja kok gitu ya. Itu juga sebenarnya tidak ada masalah buat saya selama memang ya uang yang kalian masukkan itu kalian sudah siap untuk kehilangan. Tapi ini saya kasih dua versi. Yang tadi adalah untuk teman-teman yang mungkin cenderung lebih konservatif dan pengen menerapkan risk management. Tapi kalau misalnya kalian pengen cacing-cacing naga-naga, ya saya juga nggak pernah mengelarang sih, karena itu memang udah jatahnya spekulasi kan gitu. Jadi kalau misalnya itu kalian lakukan di meme coin sih, saya masih bisa maklumin lah. Beda cerita kalau misalnya project yang berfundamental ya. Kalau berfundamental ya mungkin lebih baik terapkan risk management yang baik, karena kan pasti kalian taruhnya lumayan di sana. Beda cerita kalau di meme coin seperti ini, kalian hanya taruh sebagian kecil dari aset kalian, ya siapa tahu bisa menjadi besar gitu kan, dan bisa mengembangkan portofolio kalian. Jadi itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video ini. Saya pengen tahu sih bagaimana menurut pendapat teman-teman semua terhadap project Base is for Everyone ini. Apakah menurut kalian ini adalah sebuah peluang atau sebuah jebakan? Dan kalau misalnya ada dari teman-teman yang sudah sempat masuk, kalian masuknya di angka berapa dan target kalian berapa? Kalian mungkin boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jadi kalau teman-teman yang belum follow Twitter saya bisa di-follow dulu, siapa tahu ke depannya kita juga akan bisa mendapatkan peluang-peluang seperti ini lagi, di mana tadi saya share di angka 7 juta market cap-nya, dan sekarang sudah kalau kita cek ya, itu di angka 16 juta, ya sudah lebih dari 2x sebenarnya kalau kita hitung. Jadi kalau misalnya kalian mau info yang lebih cepat, langsung aja follow Twitternya, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. So itu aja untuk video hari ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye bye.